Mereka berlayar selama belasan tahun buat mencari sesuatu yang sangat berharga. Apa ya kira-kira? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Soberia. Ketemu lagi nih sama aku Putri Diana. Oh ya, kalian udah pernah dengar belum kata Argonauts? Kalau belum, pas banget nih, harus nonton video ini ya, sampai akhir pokoknya. Para Argonauts adalah kumpulan dari pelaut dan pahlawan dalam mitologi Yunani pada masa sebelum Perang Troya. Mereka dipimpin oleh Jason, putra Aeson, dan bersama-sama melakukan perjalanan menuju Kolkis atau Georgia dalam usaha untuk mendapatkan The Golden Fleece atau bulu domba emas. Nama mereka berasal dari nama kapal yang mereka gunakan dalam petualangan itu, The Argo, yang dinamai berdasarkan nama pembuatnya, Argus. Kapal ini juga dipercaya sebagai kapal pertama yang mampu berlayar di lautan pada masa itu. Argonauts secara harfiah memiliki arti Argo Sailor atau pelaut Argo. Terkadang mereka juga disebut Minyans. Nah, gimana sih ceritanya? Oke, langsung aja kita bahas. Kretheus adalah raja di Iloken. Ia memiliki banyak sekali anak. Ketika ia meninggal, pewarisnya yang sah adalah Aeson. Namun anak tirinya yang bernama Pelias merebut tahta dan menyatakan dirinya sebagai raja. Aeson dan Pelias adalah saudara seibu tapi beda ayah ya guys. Karena tindakannya yang gak sah ini, seorang orakel atau peramal memperingatkan Pelias bahwa seorang pewaris Aelos adalah keturunan 3 dewa Yunani, Helen, Poseidon, dan Hipotes dalam kisah Odysseus, akan menuntut balas. Pelias yang cemas akhirnya membunuhi orang-orang yang menurutnya nampak sebagai pewaris Aelus. Namun, ia nggak membunuh Aeson atas permohonan ibunya, Tiro. Sebagai gantinya, ia mengurung Aeson dan memaksanya untuk menyerahkan tahta Iolken. Aeson memiliki anak bernama Diomedes. Merasakan ancaman, Pelias memerintahkan orang-orangnya buat membunuh sang bayi. Tapi Alkimede, istri Aeson, berpura-pura kalau bayinya udah meninggal ketika dilahirkan. Diam-diam ia mengirimkan bayinya ke Gunung Pelion dan di sana sang bayi diasuh oleh seorang centaurus bernama Chiron. Centaur ini terkenal karena selalu mendidik anak-anak dewa, demigods atau setengah dewa, heroes, dan juga calon raja. Jika seseorang memiliki potensi untuk melakukan hal-hal hebat di usia muda, maka orang-orang itu akan dikirim kepada Chiron untuk dilatih. Mereka akan diajari berbagai macam keterampilan nih, kayak berkelahi, bertempur, memanah, sampai ilmu obat-obatan dan ilmu filsafat. Si Chiron itu memberikan nama baru kepada sang bayi. Nama barunya adalah Jason. Meski telah yakin kalau putra Aeson telah mati, Pelias tetap merasa cemas kalau suatu saat ada orang yang menentangnya. Ia pun kembali menemui sang orakel untuk meminta nasihat. Orakel tuh kayak orang pinter yang jadi media penghubung antara manusia dengan para dewa Yunani di masa itu. Kalau di Indonesia mah namanya Mbah Dukun ya. Biasanya orakel ini tinggalnya di kuil. Nah, hasil dari pertemuan itu adalah sang orakel memperingatkan untuk mewaspadai pria dengan satu sandal. Rumor itu kemudian menyebar ke seluruh kota. Suatu ketika di kota Kalidon, kota itu udah bertahun-tahun dihancurkan oleh seekor babi hutan besar yang dikirim oleh Dewi Artemis. Penghancuran kota itu terjadi karena raja dari kota Kalidon gak mau memberikan persembahan kepada Dewi Artemis. Untuk mengatasi masalah ini, sang raja kemudian mengadakan sayembara untuk membunuh babi hutan Caledonian. Acara sayembara ini kemudian menjadi acara besar yang sangat megah, bahkan turut dihadiri oleh para pemburu yang paling bergengsi, dan bahkan pahlawan seperti Theseus pun datang loh. Jumlah orang yang tewas yang telah bergabung ke dalam perburuan ini tuh gak terhitung banyaknya guys. Sampai-sampai akhirnya ada seorang yang berhasil membunuh babi hutan itu. Nah, orang itu adalah Jason loh ternyata. Kejadiannya merupakan kejadian paling bergengsi bagi seorang yang gak terlalu terkenal pada saat itu. Otomatis Jason jadi semakin terkenal dong, jadi sorotan langsung.
Bertahun-tahun kemudian, dalam pertandingan Olimpik sebagai penghormatan kepada Dewa Poseidon, Pelias bertemu kembali dengan Jason. Jason yang waktu itu udah gede nih, udah dewasa, kehilangan satu sandalnya saat berusaha menolong seorang wanita tua. Wanita tua itu sebenarnya adalah Hera yang sedang menyamar. Dia sedang menunggu untuk menyeberangi sungai Anaurus. Jason otomatis langsung membantu wanita tua itu. Ketika lagi nyebrang hilir sungai, sandal Jason satunya terlepas dan kebawa arus guys. Jadi hilang deh sandalnya. Sebenarnya Hera udah tahu apa yang sedang direncanakan oleh Raja Pelias dan dia akan memberikan Jason keberkahan untuk menghadapi Raja. Jason melanjutkan perjalanan dan masuk ke dalam kota yang udah lama ditinggalkan. Gak ada satupun yang kenal dia di sana, karena masyarakat taunya dia udah mati. Tapi karena rumor tentang pria dengan satu sandal yang udah hilang, itu kesebar kemana-mana kan, maka dia dibawa ke hadapan Raja Pelias. Pelias udah nunggu-nunggu banget kan ketemu sama seorang pria yang menggunakan satu pasang sandal. Tapi dia nggak tahu kalau pria itu adalah keponakannya sendiri. Kan taunya keponakannya udah mati bertahun-tahun kan. Kemudian dia mengajukan pertanyaan kepada Jason nih. Apa yang akan kamu lakukan jika seorang orakel memberitahu kamu bahwa ada seorang warga yang akan membunuh kamu sebagai raja? Jason tertawa dan dia menjawab bahwa dia akan mengirimkan orang itu ke Kolkis untuk mengambil bulu domba emas. Karena pasti akan gagal dan gak akan pulang. Tapi sebenarnya kata-kata yang keluar dari Jason tuh bukan murni jawaban dia, melainkan dari Hera. Hera menyelamatkan Jason yang akan dieksekusi ketika akhirnya Jason mengaku bahwa dirinya adalah anak dari Aeson yang merupakan penerus tahta. Pelias pun kaget dong, dia nggak menyangkal dengan jawaban dari Jason, tapi sang raja malah membuat kesepakatan dengan Jason. Dia bersumpah atas nama Zeus kalau Jason bisa naik tahta, asal Jason berhasil mengambil bulu domba emas. Raja Pelias berani mengambil sumpah atas nama Zeus karena dia itu udah tahu kalau nantinya Jason gak bakal balik lagi, alias mati di tengah jalan. Golden Fleece bukanlah sesuatu yang mudah didapatkan. Selain karena perjalanan menuju Kolkis sangat berbahaya, benda itu juga dijaga oleh naga bengis yang gak pernah tidur. Naga ini merupakan keturunan dari Typhon. Wow, ketemu Typhon lagi nih, makhluk paling ngeri di mitologi Yunani. Pelias yakin Jason gak akan mampu menuntaskan misinya dan mati dalam perjalanannya. Dengan gagah dan berani, Jason menerima tawaran itu. Tapi dia jelas gak sendirian guys. Pertama dia butuh kapal, dan dia berhasil mendapatkan kapal legendaris yang bernama Argo. Kapal Argo adalah kapal pertama yang mengarungi lautan. Kedua, dia butuh kru di kapal itu untuk menemaninya dalam perjalanannya menuju Kolkis. Kru kapal itu dikenal sebagai Argonauts. Seseorang yang paling terkenal dari semua awak kapal adalah Herakles atau Hercules. Peleus ayah dari Achilles, Castor, dan Polydectes, si kembar dewa. Mereka adalah anak Zeus. Banyak kru juga terdiri atas hunters atau pemburu. Banyak juga di antaranya yang waktu itu ikut dalam perburuan babi hutan Kaledonia, termasuk Eupemus yaitu putra Poseidon. Eupemus itu memiliki kekuatan yang bisa membuatnya berjalan di atas air. Pangeran Kaledonia, Meleager, dan Atalanta yaitu seorang hunter cewek atau pemburu wanita, yang merupakan satu-satunya wanita dalam perjalanan ini. Nah, sebelum memulai misi, semua berkumpul terlebih dahulu guys. Meeting dulu lah, mereka berkumpul untuk membahas siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Awalnya kebanyakan dari mereka tuh kayak nunjuk Hercules buat jadi pemimpin kapal itu. Tapi Hercules nolak tawaran itu. Hercules malah menunjuk Jason sebagai pemimpin kapal. Hercules sadar kalau itu tuh sebenarnya misi Jason, jadi dia yang harus bertanggung jawab atas perjalanan ini. Akhirnya mereka semua setuju untuk menunjuk Jason sebagai pemimpin mereka. Tapi nih sebenarnya yang cocok jadi pemimpin itu adalah Hercules. Kenapa? Ya simak terus video ini biar kalian tahu kenapa aku ngomong gini ya. Berang-berang makan tomat, yuk berangkat. Seru Jason yang udah siap jadi komandan kapalnya. Juru mudinya adalah Tipius yang perkasa dan fungsi radar dilakukan oleh pahlawan bermata tajam Lin Kei yang tatapannya menembus tidak hanya melalui air tapi juga melalui pohon dan bebatuan. Pahlawan lainnya duduk di atas dayung dan Orpheus mengatur irama untuk mereka dengan nyanyiannya dan memainkan kecapi.
Dari Teluk Pagasean, para Argonauts berlayar ke laut lepas dan menuju Pulau Lemnos yang diperintahkan oleh seorang ratu. Sambutan yang antusias menunggu mereka di sana karena perempuan Lemnos baru-baru ini membunuh semua suami mereka. Nah, kenapa ya bisa sampai membunuh semua lelaki di sana? Tepatnya suami mereka. Jawabannya adalah karena mereka menerima kutukan, guys. Kutukan itu berasal dari Dewi Aphrodite. Mereka tuh gak memberikan persembahan kepada Aphrodite. Kemudian Aphrodite marah kan dan memberikan kutukan kepada mereka. Kutukan yang mereka terima adalah wanita-wanita itu dikutuk berbau busuk. Badannya bau busuk, pada saat ngomong juga bau busuk, dan siapapun gak bakalan tahan sama bau busuk itu. Yang ada mereka tuh bakalan muntah. Jadi para pria yang ada di Lemnos itu akhirnya gak tahan sama bau busuk itu. Para wanita itu kemudian menjadi sakit hati. Wanita-wanita Lemnos akhirnya membunuh semua pria yang ada di pulau itu. Satu-satunya yang tersisa adalah Raja Louis. Dia tetap hidup, tapi dia dilempar ke dalam tong dan dibiarkan terapung di lautan. Kemudian putrinya Hypsipyle menjadi ratu mereka. Para Argonauts menjadi objek perhatian dan para wanita Lemnos begitu mendahului semua keinginan mereka. Sehingga para Argonauts kehilangan keinginan untuk melanjutkan perjalanan mencari bulu domba emas. Jason pun dihadapkan ke hadapan Ratu Hypsipyle dan Ratu pun jatuh cinta dengan Jason. Kemudian seluruh kru dan juga Jason meninggalkan kapal itu untuk tinggal di Lemnos. Cuma Hercules aja yang tersisa di Argo untuk menjaga kapal. Nah, di sini guys yang unik banget. Semua kutukan bau busuk itu hilang. Para awak kapal gak ada yang mencium bau busuk satupun. Apa jangan-jangan mereka udah lama di lautan sampai mereka tuh sama sekali gak kecium bau busuk yang menjijikan dari wanita-wanita itu. Mereka menetap di sana agak lama guys, sampai-sampai Hercules marah besar. Dia kemudian mempermalukan pahlawan lainnya. Baru juga mulai perjalanan, masa mau berhenti di sini aja. Pokoknya Hercules tuh ngoceh terus, sampai akhirnya mereka bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali. Nah, kebuktikan omongan aku, yang harusnya jadi pemimpin kapal itu ya Hercules. Para Argonauts menyadari diri mereka sendiri dan bergerak lagi, terlepas dari air mata dan permohonan orang-orang Lemnos yang ramah. Mereka melanjutkan perjalanan mereka sampai ke Propontis yang sekarang jadi lautan Marmara. Di sana, para Argonauts mendarat di dekat semenanjung Cyzicus, tempat tinggal keturunan Poseidon yang bernama Doliones, raja yang memerintahkan lumba-lumba dengan ramah menerima para Argonauts, mengatur pesta mewah untuk mereka, dan sebelum berlayar, dia memperingatkan tentang raksasa bertangan 6 yang tinggal di pantai seberang. Nah, para raksasa itu adalah ras Giginis yang sangat gak ramah banget sama pendatang. Saat Jason and the Argonauts merayakan pesta itu, Hercules dan beberapa kru dari Argonauts tetap berjaga di Argo. Para raksasa ini tahu kalau ada pendatang. Lihat pulau seberang kok agaknya rame banget ya. Rame ada apaan sih kawan? Raksasa ini akhirnya kepo dan datang ke pulau seberang. Raksasa ini juga memutuskan buat menyerang kapal Argo pada saat mereka lagi pesta. Tapi guys, raksasa ini nggak tahu kalau masih ada Hercules dan beberapa awak kapal yang berjaga di Argo. Hercules dan beberapa awak kapal kemudian bertarung dan berhasil membunuh beberapa giant. Sampai akhirnya Jason and the Argonauts yang lagi pesta itu balik lagi ke kapal. Nah, kan balik lagi, sebenarnya yang cocok jadi pemimpin itu adalah Hercules. Dia siap jaga kapal 24 jam non-stop. Gak kayak doi itu dikit-dikit dah hilang, aduh. Dalam versi lain, sebenarnya mereka tuh udah di atas kapal dan nyasar guys. Tapi Hercules menurunkan kapal kecil dengan ditemani beberapa hunters. Hercules dan para hunter itu kemudian berhasil membunuh raksasa dan kapal Argo dapat melanjutkan perjalanannya kembali. Tapi angin malam yang bergeser kemudian menyapu kapal mereka ke pantai Cyzicus. Dalam kegelapan, lumba-lumba itu nggak mengenali mereka dan mengira mereka adalah bajak laut. Pertempuran kejam pecah, di mana Jason mengalahkan pemimpin pasukan yang mempertahankan pantai. Nggak curiga bahwa ini adalah Raja Cyzicus sendiri. Hanya pagi yang akan datang yang mengakhiri pertumpahan darah. Dan kemudian para prajurit menyadari kesalahan mereka. Selama 3 hari 3 malam, pesta berlanjut untuk raja dan orang-orang yang jatuh mati bersama dengan raja. Mulai dari sini, seluruh awak kapal udah gak klop lagi nih, alias agak renggang gitu lah ya hubungan mereka.
Melanjutkan perjalanan mereka, para Argonauts mencapai pantai Mysia yang terletak di tepi timur Propontis. Dan di sana mereka tuh menderita kerugian besar. Para nimfa menculik Hylas, teman muda dan favorit Hercules. Setelah itu, Hercules dan Polyphemus memutuskan untuk tidak kembali lagi ke kapal sampai mereka menemukannya. Mereka nggak menemukan Hylas dan nggak kembali lagi ke kapal. Jason harus pergi ke laut tanpa mereka. Hercules emang udah ditakdirkan buat kembali ke Lydia. Dan Polyphemus ditakdirkan untuk menetap di negara tetangga, Calypso, dan meletakkan kota Chios. Nah, dari versi lain ada juga yang bilang kalau Hercules itu sebenarnya ditinggal awak kapal ketika dia lagi cari Hylas. Seluruh awak kapal kemudian menuduh Jason untuk meninggalkan Hercules dengan sengaja. Para awak kapal juga mengatakan kalau Jason sebenarnya iri sama kekuatan Hercules. Nah, pas di atas kapal lagi chaos, muncullah Glaucus dari dalam air. Dia mengatakan sebenarnya dewalah yang menyembunyikan Hylas. Omongan itu sontak membuat suasana kalem kembali. Menjelang sore, para Argonauts mencapai pantai Bithynia di ujung utara Propontis. Di luar Bithynia, Laut Hitam udah menunggu mereka. Pada zaman itu, Laut Hitam emang udah diyakini sebagai laut yang mengerikan. Banyak memakan korban. Pokoknya ngeri abis deh itu laut. Namanya juga Laut Hitam, ya gak sih? Mereka bertemu Bibikrians, sekelompok suku dari Chios yang bermigrasi ke Asia dan singgah di Turki. Beda dengan sebelumnya, kali ini para Argonauts nggak mendapatkan sambutan yang ramah, melainkan mereka ditantang oleh Raja Amycus untuk bertarung sampai mati. Salah satu dari si kembar anak Zeus, yaitu Polydectes, menerima tantangan itu. Dia menghabisi raja sampai mati. Ketika para dewa-dewa Yunani mau coba ikut campur tangan nih, mereka berdebat dengan para Argonauts yang merasa tidak adil sehingga menimbulkan kericuhan besar yang membuat sebagian besar dari penduduk asli melarikan diri. Kalau dihitung, mereka udah membunuh 2 raja guys. Ngeri parah ini mah perjalanan. Sebelum tahap perjalanan berikutnya yang sangat berbahaya, Jason memutuskan untuk memberi istirahat kepada para Argonauts dan memerintahkan Titius untuk mengirim kapal ke barat. Sesampainya di darat, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua buta yang hampir gak bisa berdiri karena kelemahannya. Mereka mengetahui bahwa di hadapan mereka adalah Raja Trakia, Phineus, seorang peramal dan peramal terkenal. Para dewa menghukumnya dengan kelaparan karena, atas dorongan istri keduanya, dia memenjarakan putra-putranya dari pernikahan pertamanya di penjara bawah tanah yang gelap. Segera setelah Phineus duduk di meja, para harpi yang mendesak, wanita bersayap dan bau yang mematikan segera terbang masuk. Mereka memakan makanan dan bahkan mencemari sisa-sisanya dengan kotoran. Para Argonauts merasa kasihan pada Phineus dan memutuskan untuk membantunya. Para pahlawan bersayap menyelamatkan putra-putra Phineus dari penjara bawah tanah dan terbang ke langit, bersiap untuk bertemu para harpi. Begitu mereka muncul, Boreas bergegas ke arah mereka dan mengantar mereka ke kepulauan Plotian di Laut Ionia. Saudara-saudara bersayap siap untuk membunuh para harpi, tapi mereka dihentikan oleh utusan para dewa yang berjanji bahwa para harpi nggak akan pernah menyiksa Phineus lagi. Sebagai hadiah untuk ini, peramal buta itu menasehati para Argonauts bagaimana melewati selat berbahaya yang menghubungkan Propontis atau sekarang Laut Marmara dengan laut yang nggak ramah. Jadi, di lautan itu akan ada 2 batu besar yang saling bertabrakan. Fenomena itu di dalam mitologi Yunani disebut Symplegade. Mengingat nasihat Phineus, para Argonauts melepaskan seekor merpati untuk menunjukkan jalan kepada mereka. Ketika burung itu terbang dengan selamat, hanya beberapa bulu ekor yang tersangkut di antara bebatuan yang tertutup. Argonaut percaya bahwa mereka juga akan beruntung. Mereka bersandar pada dayung dan segera setelah bebatuan terbelah, bergegas ke depan. Dengan bantuan yang menahan salah satu batu, Argonauts berhasil mengatasi rintangan ini juga. Dan Symplegade selamanya membeku di tempat. Nasib kayak gitu dijanjikan kepada mereka oleh ramalan lama jika mereka membiarkan satu kapal saja lewat.
Setelah melewati selat dan menemukan diri mereka di perairan Laut Hitam, para Argonauts berlayar untuk waktu yang lama tanpa petualangan khusus di sepanjang pantai utara Asia kecil, sampai mereka berlabuh di Pulau Aretiada yang belum pernah didengar oleh siapapun. Begitupun mereka mendekati pulau itu, burung besar menjatuhkan pena tembaga yang menembus bahu pahlawan Olyeus. Kemudian, para Argonauts menyadari bahwa mereka lagi berhadapan sama salah satu burung stimpalian yang pernah diusir Hercules dari Arkadia. Segera burung lain muncul di atas kapal, tapi pahlawan Clytius, seorang pemanah yang hebat, menembak jatuhnya. Menutupi diri mereka dengan perisai, para Argonauts pergi ke darat, bersiap untuk bertarung dengan burung-burung pemakan manusia ini. Tapi untungnya mereka nggak harus bertarung karena Stimpalia takut pada mereka dan menghilang di cakrawala. Di Aretiada, kejutan lain menunggu para Argonauts. Mereka menemukan 4 pemuda yang kelelahan di pulau itu. Jason dan awak kapal segera mendekat dan Jason menanyakan beberapa hal. Nah, ternyata mereka ingin mencapai Orchomenus, tanah air nenek moyang mereka. Tetapi kapalnya tenggelam di Aretiada. Mengetahui bahwa Argonauts lagi berlayar ke Kolkis untuk mengambil bulu domba emas, putra-putra Pirkus dengan senang hati bergabung dengan ekspedisi. Meskipun mereka tahu bahaya yang menanti mereka, Argo berlayar ke timur laut dan segera puncak biru Kaukasus muncul. Jason dan rombongannya terus maju tanpa menyerah sampai akhirnya mereka tiba di pantai Kolkis dengan selamat, meskipun dengan sedikit kehilangan awak kapal. Di Kolkis, Jason mengaklaim Golden Fleece sebagai miliknya. King Ates, Raja Kolkis, gak mau menyerahkan bulu domba emas secara cuma-cuma. Sang raja memberikan 3 tugas kepada Jason. Jason sangat frustasi dengan tugasnya yang sangat berat. Namun, Hera membantunya dengan meminta Aphrodite membuat Medea, putri Raja Aetes, jatuh cinta kepada Jason. Nah, di sini nih Jason bimbang guys, antara milih cewek cantik atau bulu domba emas. Tapi pilihan Jason tetap jatuh ke bulu domba emas dan Medea siap membantunya. Dengan bantuan Medea, Jason berhasil menuntaskan tugas-tugasnya yang antara lain membajak tanah dengan kerbau api, menebarkan gigi naga yang nantinya akan tumbuh menjadi pasukan keji. Pasukan itu kemudian harus dikalahkan oleh Jason nantinya. Dan yang terakhir, merampas The Golden Fleece dari sang naga yang gak pernah tidur. Bersama Medea dan sisa pasukan Argonauts, Jason melarikan diri dari Kolkis dan kembali ke Iolken. Namun, meskipun Jason telah sukses dalam misinya dan membawa pulang The Golden Fleece, Pelias gak mau menepati janjinya untuk menyerahkan tahta. Medea lantas membuat sebuah rencana. Ia meyakinkan putri-putri Pelias bahwa dirinya mampu merubah seekor domba tua menjadi muda lagi dengan memotong tubuh mereka dan merebusnya dalam ramuan ajaib. Percaya nggak? Dalam demonstrasi itu, seekor domba muda meloncat dari dalam kuali. Terkesan akan tipu daya Medea, mereka pun memotong-motong tubuh Pelias dan melemparkannya ke dalam kuil dengan harapan sang ayah bisa kembali muda. Namun ternyata Medea nggak memasukkan ramuan ajaib itu dan Pelias pun tewas. Kesempatan ini digunakan Akastus, putra Pelias, untuk merebut tahta. Ia mengusir Jason dan juga Medea dari Iolken. Penduduk Iolken yang takut pada kemampuan sihir Medea pun menyetujui keputusan ini. Jason lantas tinggal di Corinth, di mana dia menikah lagi dengan putri Raja Corinth. Medea yang cemburu lantas membunuh sang putri beserta keturunannya dan melarikan diri ke Athena. Jason yang kini jadi Raja Corinth menyerang Iolken dan berhasil membunuh Akastus. Namun meskipun cita-citanya telah terpenuhi, ia gak pernah merasa bahagia. Diceritakan bahwa dia tewas saat tertidur sendirian di samping kapalnya Argo. Sebuah batang kayu jatuh dan menghantamnya di kepala, membunuhnya seketika. Nggak dapat dipungkiri lagi kalau mitologi Yunani adalah salah satu yang paling kaya di dunia. Mulai dari kisah dewa-dewa, mereka juga penuh skandal. Monster atau titan yang sangat banyak jenisnya. Kisah kepahlawanan yang heroik sampai kisah romans yang rumit dan full intrik. Kasus cinta yang berubah intrik dan berujung pada peperangan dengan heroisme dan pengkhianatan bercampur menjadi satu.
Oke guys, jadi cukup panjang ya ceritanya. Semoga kalian suka ya sama video ini dan nontonnya juga jangan di skip biar kalian juga paham. Kalau mau nambahin ceritanya juga boleh dong, komen di bawah. Dan aku Putri Diana, see you next video.